kita berdua nantikan bisa punya momongan perempuan, anak 3, kebetulan dikasih sama Tuhan perempuan, kita bersyukur banget dengan proses yang juga begitu indah. Ini pengalaman juga buat aku sama Vincent bisa punya baby dengan proses IVF bayi tabung dan bisa berjalan lancar, berjalan sukses sampai bisa mengadakan acara hari ini selamatkan baby sambil informasi gendernya. Jadi happy banget ya saya. Speechless sampai bulan kelima kita masuk ke 21 minggu. Ya istri bahagia itu saja sih yang permintaan saya kan, istri harus bahagia biar prosesnya lancar, dan saya cuma minta doanya aja dari semua teman-teman agar lancar sampai hari hanya dan lahirannya juga lancar. Tapi ini dapat anak perempuan yang ada programnya tersendiri atau kejutan buat Raja sama Kak Vincent? Kejutan. Jadi dari awal kita udah sepakat bahwa kita mau IVF, menjalani progres IVF, tapi dengan tanpa pilihan. Jadi pilihan terbaiknya yang mana? Jadi yang terbaiknya ya dok, yang terbaiknya apa? Nanti jenisnya mau itu cewek mau itu cowok, kelas, no problem. Jadi nggak ada proses dengan sengaja kita memisahkan, kan kalau pemilihan jenis kelamin itu kan kita berusaha memisahkan sperm ya, sperm mana yang kira-kira laki-laki, mana yang perempuan. Ini enggak, mereka berdua memutuskan ketika bayi tabung di Marula itu let's try the best sperm Ya. dan kita ambil best spermnya Vincent, dan kemudian kebetulan jadinya ini bayi yang sudah PGTA yang ya mudah-mudahan ya Vin sampai lahiran semoga sehat terus. Dan ini tadi ketahuan perempuan. Proses IVF sebenarnya cukup 2 minggu ya. Jadi Vincent sama Jessica kebetulan di Marula IVF Surabaya 2 minggu. Kemudian sisanya ya jarak jauh ya. Jarak jauh. Kita bisa melihat perkembangan embrio jarak jauh. Dan teknologi kita udah sampai ke sana. Dan ini juga berita gembira buat Jessica yang sudah menanti juga ya Jess. Jenis kelamin itu bisa kita lihat mulai dari USG ya. USG di 4 bulan. Cuman bagaimanapun namanya jenis kelamin 100%-nya waktu lahir. Ya kan kita lihat nih. Cuma secara medis sebenarnya pada usia 16 minggu itu kita sudah kelihatan. Tadi sempat disenggol bahwa sendiri berarti sudah sesuai harapan berarti ya. Jenis kelamin Sesuai doa sih, karena kan kita pasti sebagai orang tua ya berdoa, berharap yang terbaik. Ya syukur-syukur kita bisa dikasih seorang putri agar bisa juga berkesempatan merawat anak. Sudah punya 2 laki-laki, anak laki-laki, jadi ya besar harapan bisa dikasih anak perempuan dan ternyata dikabulkan. Dan ini menjadi pelengkap buat kamu juga nggak sih, bisa dibilang karena pengen punya baby cewek gitu? Iya pastinya, jadi Pasti ketemu dia di salon nanti kalau udah gede ya. Pasti. jadi ada teman buat dandan, teman buat makeover. Soalnya kalau anak yang cowok-cowok kan kayak lebih kayak Lebih sama papanya, lebih maco lah permainannya. dan kalau punya anak perempuan, jadi ini pengalaman baru, akan menjadi pengalaman yang baru buat aku. Gimana caranya bisa membesarkan, merawat anak perempuan itu sebenarnya agak deg-degan sih kan anak perempuan ya, tapi aku benar-benar excited. udah nyiapin nama. Aku sih udah, tapi nama aku ditolak terus. kenapa? Bukan ditolak, maksudnya aku cuma kasih tahu jangan pilih satu, kita pilih beberapa, nanti kita ya cocok-cocokan lah. Yang terbaiknya yang mana, yang ada maknanya, yang ada artinya, ya kan. Kalau langsung satu kan terlalu cepet lah keputusannya, dan ini kan masih kurang lebih 4 bulan lagi, jadi masih ada waktu juga untuk nama-nama yang lain kayak gitu. Ada berapa nama yang di So far kan 1. Kak, aku udah ada 3. Oh sekarang 3. Ya berarti nanti ya. Kita Iya cek. nanti. Respon sel Barak sama Don sendiri gimana sih? Mereka mah udah, El Barak kan udah usianya udah 10 tahun dan dia juga udah tahu mamanya udah hamil, dan kita dari awal udah selalu ajak ngobrol, El ini gimana ya kalau cewek, nanti dia kasih tahu, El ini gimana ya kalau cowok, nanti dia juga reaksi. Dan El sebenarnya tuh dia nggak permasalahan ini cewek atau cowok, karena dia itu yang penting dia selalu mau menjadi kayak ketua leadernya. Jadi dia tuh mau bilang mau cewek mau cowok, I'm happy.
because I'm the leader. Jadi kalau Don kan masih kecil, jadi dia belum paham. Tapi dia tahu bahwa mamanya lagi hamil. Dia tahu. Tapi Don sendiri tadi kayaknya klingi banget Don sama apa sama iya enggak klingi banget sama iya kasih pengertiannya gimana sih, susah nggak sih bahwa dia bakal jadi kakak? Setiap hari selalu dikasih tahu ini kan perut udah mulai besar, jadi udah bisa nunjukin ke Don. Kalau El kan udah tahu ya, ke Don tuh kasih tahu ini di perut mama ada ade, jadi dia suka halo ade, lulus. Iya sayang, ayo cium ade. Mungkin belum paham 100% tapi dia udah connect lah, dia udah tahu bahwa ada baby. Tadi tadi seperti singgung bahwa ini apa namanya IVF untuk menyambut baby dragon. Pertimbangannya apa sih, mungkin apa yang lahir di tahun naga? Kenapa akhirnya mau ini kekeh di tahun naga? Naga itu kan sio naga tuh kalau di sio Chinese itu sio besar, termasuk sio besar gitu, dan sio besar sionya terus El kuda, kalau dia kelinci, nah macan, jadi macan, kelinci, monyet, kuda, ini empatnya kuda sama kan dong. Jadi ini 4 sio ini cocoknya sama naga, jadi ya langsung digas sama dokter Benny. Let's go, proses gas. Ada itu teman pakai sio juga. Pengen banget sih punya baby dragon gitu, dan kita juga pengen gitu. Jadi ya kebetulan momennya pas nih, dapat momen baby tahun naga di tahun ini, jadi ya kalau udah pas ya kenapa enggak gitu. Berdasarkan due date ya, itu sekitar pertengahan Desember, itu 40 weeks. Tapi kan kalau lahiran normal kan mulai 2 minggu lebih awal sudah bisa. Jadi mulai awal Desember, Jess, jadi sudah harus siap-siap tuh sampai pertengahan Desember. Kayaknya tadi dengar-dengar mau punya anak sampai 5. Nah, habis ini lanjut lagi apa gimana? Sabar dulu. Ya kalau misalkan kita satu-satu dulu, ini kan nanti kan lahir dulu, terus kita rawat dulu, at least menyusuinya mudah-mudahan bisa sampai 2 tahun. Nanti habis itu baru kita ya yang penting tuh kita enjoy the moment juga. Jadi kalau buru-buru kesian juga nih buat baby ceweknya, nanti dia mungkin kurang kasih sayang. ya, jadi kita mau enjoy the moment juga. Tapi ya doain aja kalau dompet bapaknya kedepannya tebel kan pastinya tentunya 4-5 muncul. Bos, Siap. Pak Vincent, biasanya kalau seorang bapak itu agak lebih protektif, agak lebih posesif ke anak ceweknya. Udah mempersiapkan hal itu belum? nah, jadi aku juga sempat ngobrol sama bokap juga bilang gitu. Kalau aku kan orangnya kan very spontaneous, outgoing adventure yang ya boleh dibilang kayak kasar lah. Kata bokap kalau udah dapet anak cewek itu tanpa kita sadar kita berubah jadi lebih lembut, nggak secepat itu untuk bilang tidak boleh, tapi lebih ya udahlah nggak apa-apa kan anak cewek. Cuma ini kan semua cuma info aja dari keluarga dan teman sekitar. Balik lagi, Vincent pengen enjoy the process sih, karena kan belum pernah ada anak cewek, anak cowok ada 2, jadi udah tahu lah sifat cowok kayak gimana. Jadi sebenarnya mau enjoy aja. I'm happy. Akan lahiran di mana Kak Jess? Di sini atau di Bali? Kalau lahiran sih kemungkinan besar di Jakarta. Jadi tadi tetap normal kah? Kebetulan 2 pengalaman yang pertama dan kedua itu normal, jadi berharap besar yang ketiga ini bisa normal. Ya, sebenarnya more than 80% itu wanita itu bisa lahir normal. Dan Jessica udah punya pengalamannya, Jess. 1-2 normal, dan kita berharap nanti ya ketiga juga lahir normal. Amin. Dan susah kalau harus ke Bali atau ke Surabaya, karena lahir normal kan nggak bisa diprediksi ya, Jess. Betul. Pecah ketubannya kapan? Ya, mulai betul. ngurusnya kapan? Gitu. Jadi ya kita cari yang paling gampang aja dong, yang biasa yang dekat di Jakarta. Ada ngidam malah di Kak Jess? Ngidamnya makanan-makanan sih gampang sih, soalnya kan sekarang udah tinggal ojek online. Jadi ngidamnya sih udah terpenuhi, cuma paling ya sensitif yang lebih memberatkan pusing-pusing,
karena beda banget sih sama hamil Lot dan juga El. Hamil kali ini tuh muntah dan mualnya bener-bener luar biasa banget, aku sampai harus bed rest. Itu bed rest tuh 3 Semester pertama tuh kalau swab 2 swab muntah, jadi gizi dan nutrisi yang dibutuhkan untuk tubuhnya tuh benar-benar berkurang. Jadi dia tuh bed restnya karena lemes, capek, karena kurang gizi. Karena sekali makan, 2 makan pasti muntah lagi, mual. Tapi sekarang udah nggak lagi, udah membaik. Sekarang udah bisa makan lagi dan everything is okay. normal, tapi itu ya untuk seorang ibu hamil kayak gitu ya dok ya? Ya, jadi memang rata-rata beberapa penelitian menunjukkan pada bayi perempuan itu memang sering membuat rasa mual yang lebih tinggi daripada bayi laki-laki. Ya, istri saya juga kebetulan gitu, waktu hamil anak pertama yang perempuan juga mual muntah lebih besar. Memang nggak pada seluruh wanita, cuman secara statistik beberapa penelitian menunjukkan bayi wanita cenderung lebih mual muntah. Guys, untuk aktivitas syuting bakal off dulu atau Kalau gimana? kemarin sih dari mulai program IVF sih stop karena kan emang harus istirahat, fokus karena buat fokus ke sesuatu yang pengen kita raih itu aku pengennya kayak total gitu, jangan sampai tetap kecapean tapi tetap IVF tapi tetap capek buat apa gitu, nanti hasilnya kan nggak ada gitu. Jadi benar-benar fokusin diri buat program baik ini, dan kebetulan tadinya mau mulai syuting lagi setelah tahu udah hamil, cuma ternyata dari semester pertama tuh bener-bener berat buat aku. Jadi kayak karena awal-awal tiba-tiba ada flek langsung bed rest, terus dari bed rest itu tahu-tahu muntah, mual setiap hari. Jadi akhirnya mulai syuting sih kayak akhir-akhir ini aja, udah masuk ke 5 bulan udah mulai enakan, tapi tetap nggak bisa capek-capek soalnya capek sedikit kaki pegel, pinggang kram, terus jadi ya dibatasin aja gitu. Kayak abis ini acara ini capek, besoknya istirahat. Boleh harapan dan doanya buat bayi ketiga Doa dan harapan Yang penting ibunya sehat, Amin. sayang mama, Amin. kooperatif, teamwork sama mama sampai hari H, dan menjadi anak pinter, takut Tuhan, dan sayang keluarga. semoga ya jadi anak yang bertanggung jawab. Amin. Sehat selalu. Ya, oke. Ya, sekarang istirahat yuk. Terima kasih, Jedar Vincent. Selamat. Semoga lancar.